Bab 91 Retret Strategis. Pasti ada hubungannya. Di atas, kami sebutkan penggunaan simpul hidup untuk melelahkan ikan, yang merupakan metode lebih konservatif dan aman untuk menghabiskan energi ikan. Selain cara ini, kita juga bisa berhadapan langsung dengan ikannya. Sama seperti yang dilakukan tuan rumah tadi ketika ia mengangkat tongkat pancing untuk memainkan ikan dengan cara normal. Kalau kita berhadapan langsung dengan ikan, stamina ikan akan lebih cepat terkuras, tapi ada untung ruginya. Risikonya juga lebih besar. Jika Anda membuat kesalahan dalam penilaian, hal itu bisa menyebabkan joran patah, tali pancing putus, atau ikan lepas dari kail dan lolos. Ya ampun, bisakah kita fokus pada poin utamanya? Semua orang bertanya tentang teknik batang terbalik. Tidak bisakah kita bicarakan itu dulu, ya? Diskusikan poin utama juz 1. Intinya adalah tuan rumah tidak lagi menggunakan simpul hidup untuk memainkan ikan. Dia beralih mengangkat tongkat untuk menghadapi ikan secara langsung. Batang terbalik dari sebelumnya adalah saat ikan, merasa terpancing, berlari menuju air yang lebih dalam. Kemudian tuan rumah membalikkan tongkat pancing untuk mengubah sudut tegangan tali pancing, dan berhasil menarik kepala ikan kembali ke atas. Mengerti? Tuan rumah melakukan ini untuk menghabiskan energi ikan lebih cepat dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memainkan ikan sebanyak mungkin. Kamu bisa memahaminya dengan cara itu. Wah, saya agak terharu. Mengambil risiko bagi kami hanya untuk melakukan streaming langsung. Ruang streaming langsung ramai dengan aktivitas, dengan jumlah pemirsa mencapai 1.800. Banyak penggemar yang lewat melihat tuan rumah memegang pancing, bertarung langsung dengan ikan, sehingga menimbulkan retensi yang tinggi. Jumlah orang di ruang siaran langsung terus meningkat sejak siaran dimulai, tanpa berfluktuasi drastis. Di ruang siaran langsung, semua penonton bersemangat, tetapi Yu Feng mulai kesulitan. Meskipun ia dapat mengendalikan ikan dengan tali pancing dan tongkat pancing, lengannya telah mengerahkan banyak tenaga untuk waktu yang lama, dan memegang tongkat pancing tidak menjadi masalah untuk waktu yang singkat, tetapi lengannya secara bertahap kehilangan kekuatan dan mulai terasa mati rasa. Mampu melawan ikan itu secara langsung sudah cukup memuaskan bagi Yu Feng. Dia tidak berani berharap untuk dapat segera menangkap ikan itu dan hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Ketika tuan rumah menolak melepaskan tongkat, drone tersebut memanfaatkan sepenuhnya keunggulan peralatannya. Ia menyesuaikan fokus kamera secara otomatis setiap beberapa waktu, menyelingi beberapa gambar detail di sepanjang video, kadang-kadang menunjukkan Yu Feng berdiri tegak, bertarung melawan ikan secara langsung, dan di waktu lain, kamera akan memotong ke permukaan air, bergerak bersama ikan besar saat berenang, membuat para penonton yang melakukan streaming langsung merasa sangat gembira seolah-olah mereka sedang menonton film laris. Setelah sekitar 20 menit kebuntuan, lengan Yu Feng mulai gemetar dan melemah. Yu, kamu baik-baik saja? Kalau kau tidak kuat, aku bisa mengambil alih sebentar, jadi kau bisa istirahat. Liu Fengnian menyadari kondisi Yu Feng sedang tidak baik, lalu angkat bicara. Ya. Liu, tolong ambil alih sebentar. Yu Feng sebenarnya sudah kehabisan tenaga untuk sementara waktu, hanya memaksakan diri bertahan dengan semangat mudanya. Liu Fengnian sangat berpengalaman. Saat Yu Feng sedang memainkan ikan, dia telah menyingkirkan sebagian besar kekacauan dari belakang, berjongkok, dan meraih ke belakang Yu Feng untuk mengambil alih joran pancing. Saat menyerahkan tongkat itu, Yu Feng menghela napas panjang, akhirnya bisa beristirahat sejenak. Otot dapat dengan mudah menjadi lelah karena mempertahankan posisi yang sama terlalu lama, jadi Yu Feng memijat lengannya selama beberapa saat, yang memberikan banyak kelegaan. Sekarang setelah Liu mengambil tongkat itu, Yu Feng akhirnya memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan para penggemar di ruang streaming langsung. Dia melirik ke ruang siaran langsung dan melihat jumlah pemirsa telah mencapai 1.900. Banyak hadiah kecil yang dikirimkan, membuat ruang siaran langsung menjadi sangat hidup. Maaf, teman-teman, saya terlalu sibuk memegang tongkat dan memainkan ikan untuk melihat komentar publik semua orang. Terima kasih atas semua hadiah dan dukungan Anda. Kami adalah layanan streaming langsung memancing luar ruangan definisi tinggi. Jika kalian suka dengan apa yang kalian lihat, klik tombol ikuti di pojok kanan atas. Pembawa acara akhirnya berbicara, dan suaranya sungguh magnetis. Saya sudah menekan tombol ikuti sejak lama. Oke. Saya terpikat dengan cerita pagi ini. Itu terlalu indah. Mengapa dia memberikan pancing itu kepada orang lain? Apakah dia tidak mampu lagi? Pertanyaan di atas sebenarnya pertanyaan tingkat rendah. Suamiku baik-baik saja, ini disebut retret strategis. Retret strategis O1. Yu Feng melihat pesan ruang obrolan dan tidak tahu harus berkata apa.
Terlalu banyak pendatang baru, dan rasa kebersamaan pun memudar, membuat tim semakin sulit dikelola. Saya memang agak lelah, jadi saya serahkan tongkat pancing itu kepada saudara Liu untuk membantu memancing sebentar. Saya akan mengambil alih lagi setelah beristirahat sejenak. Saat ini, kami memiliki 1.900 pemirsa dalam siaran langsung. Semua orang, mohon bantu bagikan streaming ini. Kalau penontonnya lebih dari 2.000, aku bakal bagi-bagi jagung legendaris spesial yang kita gunakan untuk menangkap ikan besar hari ini. Terima kasih atas bantuannya, semuanya. Strategi lotre selalu berhasil dengan sangat baik, sebuah kesimpulan yang diambil Yu Feng dari beberapa pengujian. Banyak orang, begitu mendengar ada hadiah, sama sekali tidak peduli apa hadiahnya. Mereka langsung berbagi terlebih dahulu. Yu Feng juga bisa merasakan sensasi yang hanya dialami oleh streamer besar. Notifikasi share di ruang siaran langsung membanjiri layar. Sementara ruang siaran langsung sedang ramai dengan ikan besar, dan leluconnya menjadi tren di halaman utama, kini ada gelombang berbagi lain melalui lingkaran teman-temannya. Dengan pendekatan 3 cabang, tidak butuh waktu lama sebelum jumlah pemirsa ruang langsung Yu Feng menembus angka 2.000. Terima kasih, dan terima kasih kepada semua orang yang telah berbagi. Teman-teman baru yang datang dari share dan menikmati konten kami, tekan tombol follow. Sekarang, saya akan mengatur lotre untuk semua orang. Dengan ikan besar di dalam air, jagung legendaris rahasia Yu Feng sungguh menggoda. Tanpa ia minta hadiah, sekumpulan orang mulai dengan heboh membanjiri ruang obrolan dengan permen lollipop, yang harganya hanya 1 sen tiap permen, membanjiri layar sedemikian rupa sehingga banyak pesan ruang obrolan tidak lagi terlihat. Tepat ketika atmosfer di ruang siaran langsung Yu Feng sedang membumbung tinggi dan dampak streamingnya meledak, Wang Jian dan sekelompok teman sedang minum teh di sebuah toko. Mau melirik ponselnya secara tidak sengaja dan melihat aliran Yu Feng dibagikan di lingkaran teman seseorang, dan tanpa sengaja mengekliknya. Berengsek. Tangkapan besar di Waduk Cliff Dam? Apakah ada penyiar dari kota Wekita yang sedang siaran langsung? Tanya mau tanpa pikir panjang. Siapa? Bukankah memancing dilarang di Waduk Cliff Dam? Wang Jian meletakkan cangkir tehnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Penyiar yang melakukan streaming bernama Yu Feng. Dia mengatakan dalam judulnya bahwa dia berada di Waduk Cliff Dam, saat ini sedang menangani ikan besar, tambah Mau. Bagi para nelayan dengan segala tingkat keterampilan, ikan besar memiliki daya tarik yang tak tertahankan, dan kelompok itu pun segera berkumpul. Di mana ikan besarnya? Siapa yang menangani ikan? Coba aku lihat. Mendengar nama Yu Feng, Wang Jian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia telah kalah dalam pertandingan memancing melawan Yu Feng terakhir kali dan menderita luka lambung selama lebih dari seminggu sebelum akhirnya sembuh. Kemudian, kakak laki-lakinya Yu Kulong juga kalah taruhan $1.000 di sana, dan rasa malunya tak terkira. Saya kenal orang yang memegang ikan itu bukan Yu Feng, dia Liu Feng Nian. Keahlian memancingnya cukup bagus, komentar Xiaobo setelah menonton beberapa saat. Sepertinya mereka baru saja mengganti orang. Yang berbicara sekarang adalah streamer. Terima kasih atas semua hadiahnya, teman-teman. Dan bagi yang belum mengikuti, silakan tekan tombol ikuti itu. Tepat saat itu, suara Yu Feng menggema di ruang siaran langsung, mencapai telinga Wang Jian. Sial, ruang siaran langsungnya punya lebih dari 2.000 penonton. Streamer ini cukup populer, ya? Hanya dalam waktu singkat, dia sudah menghasilkan setidaknya beberapa ratus dari hadiahnya saja, catat Mau. Jian, kamu tidak akan menonton? Kapan kita juga akan pergi menangkap ikan besar di Waduk Cliff Dam? Sangat menggoda, kata Xiaobo, sayangnya mengangkat topik yang tidak mengenakan. Bab 92, Ikan Petarung. Aku kenal tuan rumah ini, terakhir kali ketika kami berada di lubang besar keluarga Dong untuk menangkap ikan, aku kalah darinya. Dia benar-benar punya keterampilan, kata Wang Jian sambil menggertakkan giginya. Jadi, kamu kalah. Bukankah wajar dalam memancing tidak selalu menang? Saudara Jian, apakah Anda punya teman yang kenal dengan pemilik Waduk Cliff Dam? Tanyakan pada mereka, yuk, kita ke sana juga. Kita juga bisa mulai siaran langsung, uangnya datang sangat cepat, kata Mau dengan iri. Meskipun pembicaranya mungkin tidak bermaksud demikian, Wang Jian juga telah mempertimbangkan masalah ini sejak lama. Meskipun streaming langsung merupakan fenomena yang relatif baru, namun telah menunjukkan hasil yang mengesankan. Ambil contoh memancing. Jika Anda dapat terhubung dengan para pemancing di seluruh negeri, bahkan tanpa hadiah, hanya dengan menjual beberapa produk saja dapat mendatangkan pendapatan yang lumayan.
Kalian tunggu sebentar. Aku akan menelepon kakak laki-lakiku untuk menanyakan apakah dia kenal pemilik waduk itu. Dia punya koneksi yang luas. Wang Jian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yu Kulong. Halo? Kakak senior, ini Wang Jian. Apakah Anda tahu pemilik waduk Cliff Dam? Waduk Bendungan Cliff? Saya punya teman yang mengenalnya. Ada apa? Kami baru saja mengobrol sambil minum teh di toko dan melihat di Seafood Live bahwa Yu Feng dan krunya sedang memancing di waduk Cliff Dam. Mereka berhasil menangkap ikan besar dan masih memainkan ikan itu. Sial, tangkapan besar di musim semi? Itu tidak dapat dipercaya. Bagikan siaran langsungnya dengan saya akan melihatnya. Jika Anda membagi tahun menjadi beberapa musim, musim semi sebenarnya bukan musim untuk tangkapan besar. Musim gugur adalah waktu terbaik untuk itu. Sekitar bulan September dan Oktober ketika suhu air tepat, tekanan udara tinggi, dan ikan-ikan makan dengan lahap untuk menyimpan lemak untuk musim dingin. Sekarang baru akhir April, masih terlalu awal. Setelah beberapa saat, Yu Kulong menelepon kembali. Saya baru saja melihatnya, dan sialan, mereka benar-benar berhasil mendapatkan ikan besar. Ada apa dengan waduk itu? Ada yang mau ke sana? Ya, kami tidak tahu pemiliknya, dan waduk itu telah ditutup untuk umum selama hampir 1 dekade. Orang yang sedang bermain ikan di siaran langsung tadi adalah Liu Fengnian. Sepertinya dia seorang manajer pabrik di suatu tempat. Saya kira dia pasti berusaha sekuat tenaga untuk sampai ke sana. Saya akan bertanya-tanya untuk Anda dan memberitahu Anda. Tapi jangan terlalu berharap, sulit untuk mendapatkan izin. Oke. Setelah menutup telepon, Wang Jian merasa harapannya pupus setengahnya. Dia tahu betul karakter kakak seniornya. Dia berterus terang kepada teman-temannya, dan jika dia bilang itu sulit, maka itu memang sulit. Kakak laki-lakiku bertanya-tanya, tapi jangan berharap banyak. Aku akan memberitahu kalian jika ada berita. Wang Jian melaporkan kembali dengan jujur kepada Ermau dan Xiaobo. Siaran langsung Yu Feng masih berlangsung, dan sekitar 20 menit telah berlalu. Yu Feng sebagian besar sudah pulih sekarang. Setelah pertarungan panjang, upaya ikan itu untuk melepaskan diri semakin melemah. Veteran tua Liu Fengnian memegang tongkat itu seolah-olah dilas ke lengannya, tidak bergerak. Jika dilihat dari ketegasannya saja, dia tampak lebih tegap daripada Yu Feng. Hei, lihatlah temanmu, dia tampak lebih tegar darimu. Sang master di kamera terlihat seperti pemancing berpengalaman, tekniknya tidak lebih buruk dari sang pemandu acara. Keahliannya bagus, tapi kekurangannya dia agak terlalu gelap dan jelek. Kerumunan yang tampak di saluran publik benar-benar membuat Yu Feng bingung. Bahkan kegiatan memancing pun tak luput dari kritikan mereka terhadap penampilan si pemancing. Ah, orang di kamera itu temanku, kakak Liu. Jangan bahas hal-hal yang tidak penting, teman-teman. Dia hampir cukup tua untuk menjadi pamanku. Yu Feng mungkin lebih baik tidak menjelaskan, karena setelah komentarnya, suasana di ruang obrolan langsung semakin ramai, beberapa pemirsa bahkan mulai memanggilnya paman. Tampaknya kata-kata Yu Feng dalam siaran langsung itu didengar oleh Liu Fengnian, yang melirik Yu Feng sambil memegang pancing. Dalam pengamatan yang cermat, Yu Feng melihat bahwa meskipun postur Liu Fengnian tidak berubah, keringat sudah terlihat di dahinya. Memegang tongkat selama setengah jam dan menjaga kewaspadaan konstan memang melelahkan. Liu, lelah? Mau aku ambil alih? Tentu, ambil saja. Nikmatilah. Liu Fengnian menanggapi, mundur selangkah, dan menyerahkan tongkat itu kepada Yu Feng. Selama seluruh proses memancing, Joran berada di busur yang dalam, dengan suara dengungan yang menusuk dan tidak pernah berhenti dari awal hingga akhir. Yu Feng mengambil tongkat itu dan memasuki mode bertarung sekali lagi. Liu Fengnian telah bertahan selama lebih dari 20 menit, kekuatan ikan telah berkurang sedikit, dan Yu Feng mencoba menaikkan sudut tongkat sedikit lebih tinggi. Anehnya, ikan itu tidak melawan keras tetapi malah ditarik. Mereka yang berpengalaman menangkap ikan besar tahu bahwa mempertahankan postur berenang di bawah air juga mengonsumsi energi, dan semakin besar ikan, semakin banyak energi yang dikeluarkan. Semakin besar gaya yang Yu Feng berikan pada tongkat itu, semakin banyak pula energi yang akan dihamburkan ikan itu. Dengan pengujian ini, Yu Feng tahu ikan di bawah air itu sudah berada pada tahap terakhirnya, dan hampir tidak dapat membuat gerakan berarti lagi. Liu, siapkan jaring pendaratan yang besar. Aku merasa kekuatan ikan itu telah menurun drastis. Yu Feng berbalik dan berteriak. Qiangzi, ambil jaring yang besar. Liu Fengnian berteriak pada Qiangzi. Mendengar panggilan Liu,
Qiangzi bergegas membawa jaring pendaratan besar. Di mana ikannya? Aku akan mengambilnya. Ma Boqiang datang sambil membawa jaring pendaratan berdiameter setidaknya 50 cm, sambil melihat-lihat lokasi ikan itu. Tepat pada saat itu, Yu Feng merasakan ikan di air naik, jauh lebih tinggi. Kamera drone menangkap seekor ikan besar dan berwarna gelap, panjangnya lebih dari 1 meter, yang muncul untuk pertama kalinya dari air. Qiangzi, berjongkoklah, jangan terburu-buru. Melihat ini, Liu Fengnian memberi perintah dengan keras, membuat Ma Boqiang berhenti sejenak karena terkejut. Saat ikan besar itu pertama kali muncul, ia dikejutkan oleh kecerahan dan bayangan lalu mengayunkan ekornya, menyelam kembali ke dalam air. Yu Feng, lepaskan, jangan hadapi secara langsung. Semuanya, mundur dan berjongkok. Pikiran Liu Fengnian jernih, dia langsung berjongkok. Yu Feng merasakan ikan besar yang sebelumnya lemah itu tiba-tiba memiliki kekuatan tak terbatas, dan dengan panik menyelam kembali ke dalam air. Jika Liu tidak memberi perintah, Yu Feng mungkin akan kembali mengendalikan ikan secara paksa dengan membalikkan tongkat ke dalam air. Mendengar Liu berkata lepaskan, Yu Feng ragu sejenak sebelum membiarkan tongkat itu ditarik ke dalam air lagi. Simpul geser itu bergerak cepat, menyelam ke dalam air sejauh lebih dari 30 meter dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Kalau saja Yu Feng ragu sedikit lebih lama, talinya mungkin akan langsung putus. Berikan jaringnya padaku. Ikan itu ketakutan tadi, untung saja tidak kabur. Liu Fengnian mengambil jaring dari Qiangzi, masih merasa terguncang. Niat Ma Boqiang semula adalah untuk membantu, tetapi tanpa disadari ia hampir melakukan kesalahan, yakni menggaruk-garuk kepalanya dengan malu dan ekspresi gelisah. Melihat ini, Yu Feng segera berkata, salahku, aku agak ceroboh, mengira ikan itu kehabisan tenaga. Siapa yang tahu akan memantul seperti itu? Ia telah melesat kembali, mungkin masih ada beberapa putaran lagi. Liu Fengnian mengamati air dan berkata, ikan king besar ini, menurutku, sudah hampir mencapai tahap akhir. Itu mendorong dengan keras beberapa saat yang lalu. Beberapa putaran lagi, dan pasti akan terbalik. Ayo kita tarik dan lihat. Dan benar saja prediksi Liu, saat Yu Feng menarik tali pancing, dia sudah bisa merasakan ikan di air hampir sepenuhnya kelelahan, nyaris tak berdaya saat simpul selip ditarik ke belakang. Saat Yu Feng kembali memegang gagang joran pancing itu, ia dengan mudah mengangkat joran itu, lalu menggesernya beberapa putaran maju mundur. Energi ikan besar itu benar-benar terkuras, tengkurap saat mengapung ke permukaan. Bab 93, Rilis. Sudah terguling, kita bisa menyendok ikannya sekarang. Yu Feng menghela napas lega. Bila ikan berguling ke perutnya, itu artinya semua tenaganya terkuras habis, bahkan untuk mempertahankan posisi berenang pun ia tidak mampu. Pada saat itu, ikan pada dasarnya berada di bawah kekuasaan siapa saja, dan bahkan tanpa jaring, ia hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika ikannya sangat besar, kondisi ini bisa sangat berbahaya, bahkan mungkin mengakibatkan kekurangan oksigen yang fatal. Untuk spesies air tawar umum seperti ikan mas rumput, begitu mereka terbalik, kelangsungan hidup menjadi sangat kecil kemungkinannya, seringkali menjadi kaku dan mati dalam waktu singkat. Yu Feng menarik ikan itu mendekati perairan dangkal di tepi pantai, di mana Liu Fengnian bergegas membawa jaring besar, menciduk ikan itu, dan erat. Pekerjaannya telah selesai. Sambil menyeret ikan itu ke tepi pantai, Yu Feng yang diliputi kegembiraan, melepaskan kail ikan dan mengamati dengan saksama ikan besar yang telah berjuang selama tidak kurang dari 1,5 jam di aliran air langsung. Ini adalah ikan king besar yang panjangnya setidaknya 1,2 meter, tubuhnya yang gelap berkilauan dengan cahaya redup. Sisiknya sebesar telur ayam, bersih tanpa goresan atau luka, tampak sangat indah saat ia terengah-engah mencari napas. Kita sungguh beruntung, ikan ini beratnya setidaknya 27 atau 28 kg. Ikan king besar sebesar ini sudah lama tidak tertangkap, kata Ma Boqiang. 27 atau 28? Pasti lebih dari itu, ikan ini, meskipun tubuhnya proporsional, sangat kuat, bahkan cukup gemuk. Menurutku, beratnya minimal 35 kg. Wei Liang melirik dan berkata. Yu Feng mengeluarkan timbangan digital dari kotak pancingnya dan berkata, aku punya timbangan di sini, ayo kita timbang dan kita akan tahu. Mendengar tentang penimbangan, Liu Fengnian mengerutkan kening dan dengan santai bertanya, apa rencanamu dengan ikan ini? Membawanya pulang? Atau mengaitkannya dengan mulut dapat dengan mudah menyebabkan cedera, sehingga menyulitkan ikan untuk bertahan hidup. Setelah menangkap ikan sebesar itu untuk pertama kalinya, pikiran Yu Feng masih kabur.
Sebelum Liu Fengnian mengajukan pertanyaan ini, dia benar-benar tidak memikirkannya. Benda ini memang besar, tetapi juga memiliki batu king besar di tenggorokannya yang cukup berguna. Kalau soal makan, rasanya sebenarnya tidak begitu enak. Tumbuh sebesar ini juga tidak mudah. Butuh waktu bertahun-tahun, lanjut Liu Fengnian. Yu Feng terkejut dan memperoleh pemahaman lebih dalam tentang Liu. Dilihat dari maksud perkataan Liu, ia tampaknya lebih condong ke arah mendorong Yu Feng untuk melepaskan ikan itu. Hanya saja karena Yu Feng telah menangkapnya, Liu ragu untuk mengatakannya langsung. Kakak Liu benar, makanan ini tidak enak. Tahun lalu, teman saya menangkap satu ikan seberat sekitar 14 atau 15 kilogram, dan rasanya tidak enak. Dagingnya berkayu dan berminyak. Kalau tidak sesuai standar, kita timbang saja, foto beberapa kali, lalu lepaskan. Wei Liang ikut menimpali. Baiklah. Kalau begitu, mari kita timbang, foto, dan rilis di siaran langsung. Yu Feng tidak kekurangan daging ini, jadi dia langsung setuju. Begitu mereka berdiskusi tentang pelepasan ikan, para pemirsa di ruang siaran langsung meledak. Dengan ikan sebesar itu yang ditangkap setelah susah payah, apakah kamu benar-benar akan melepaskannya? Mengapa merilisnya? Berikan saja padaku, aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya dengan mobil. Tepat sekali, meskipun Anda tidak memakannya, Anda bisa menjualnya. Ikan itu besar sekali, beratnya pun banyak, dan bisa menghasilkan banyak uang. Dukung pelepasan, memancing itu tentang tindakan, bukan hasil tangkapan. Orang di atas pasti punya lubang di kepalanya, jadi menjauh dari uang seperti itu. Mendukung rilis O1. Mereka lebih mengejar prosesnya, dan hasil tangkapan sebenarnya menjadi hal sekunder. Ikan tenggelam, Yu Feng hebat, patut ditiru oleh sebagian besar nelayan. Coach 886, salah satu impianku adalah menangkap dan melepaskan ikan besar seberat 30 sipon sendirian, penyiarnya telah menggagalkan impianku. Udang kecil, saya juga mendukung tangkap dan lepas. Mendukung tangkap dan lepas O1. Mendukung tangkap dan lepas O2. Mendukung tangkap dan lepaskan ke 103. Seperti yang Anda lihat, meskipun ada beberapa suara yang tidak selaras dalam siaran langsung, sebagian besar penggemar memancing dapat memahami perilaku melepaskan ikan besar seperti yang dilakukan Yu Feng. Sebaliknya, mereka yang menyatakan akan berhenti mengikuti karena tangkap dan lepaskan, hampir tidak sedikit yang benar-benar melakukannya. Pengikut siaran langsung Yu Feng terus bertambah, beberapa yang tidak mengikuti tidak terlalu signifikan. Setelah melepaskan ikan, Yu Feng menyekat tangannya dan menjatuhkan diri ke kotak pancing. Setelah lebih dari 1 jam bertukar cerita, bahkan dengan bantuan saudara Liu, Yu Feng sudah sangat kelelahan. Fiuh, rilis selesai. Biarkan dia kembali ke ibunya. Kita akan mencarinya lagi saat ada kesempatan bermain lagi, kata Yu Feng sambil menghela napas. Gerakan ini sangat cerdik. Bertanggung jawab, berprinsip. Jadi begitulah cara menangkap ikan besar dengan joran tangan, menyaksikan seluruh prosesnya, sungguh membuka mata. Simpul hidup, alat untuk ikan yang licin. Belajar sesuatu, aku juga akan mendapatkannya. Sudah lama memancing dan jarang sekali menemukan ikan besar. Kalau nonton live streaming, kalau ada yang menggigit besar, saya susah banget nangkepnya. Melihat seorang penggemar menyebutkan simpul hidup, Yu Feng menemukan isyaratnya dan berdeham, lalu berkata, melihat seseorang di siaran langsung menyebutkan simpul hidup, kalau ikan targetnya besar, kamu pasti ingin menyiapkan simpul hidup. Jika Anda ingin menarik ikan dengan lancar, simpul selip akan memberi Anda ruang gerak yang lebih luas. Cara tuan rumah mengambil tali pancing saat menarik ikan sungguh aneh. Ikan itu jelas berhenti berlari pada akhirnya. Jadi mengapa terus menyisakan 10 hingga 20 meter tali untuk memainkannya perlahan? Dan satu detail lagi, setelah joran diangkat, Anda mengendalikan ikan dengan menurunkan joran, tapi kenapa kemudian ketika ikan itu melawan dan mencoba lepas, Anda malah melepaskan simpul hidup, alih-alih menggunakan metode menurunkan joran? Memang ada orang-orang yang jeli dalam siaran langsung tersebut, dan teman yang menanyakan pertanyaan ini mungkin bukan seorang ahli dalam memancing, tetapi mereka jelas memiliki keterampilan pengamatan yang tajam, memperhatikan banyak detail yang diabaikan kebanyakan orang. Yu Feng senang berinteraksi dengan penggemar seperti ini. Setelah melihat pertanyaan tersebut di obrolan publik, dia mulai menjelaskan, sebenarnya, saat melawan ikan besar dengan joran tangan air tawar, simpul slip tidak selalu penting. Jika tali pancing Anda cukup kuat, dan tongkat pancing Anda cukup kuat, Anda juga bisa menghadapi ikan besar secara langsung. Dengan cara ini,
Waktu yang dihabiskan untuk melawan ikan sangat berkurang. Alasan saya sangat berhati-hati adalah karena pengaturan tali pancingnya sedikit tidak optimal. Menghadapi ikan berukuran monster seperti itu saya tidak percaya diri. Itulah mengapa saya terus menyisakan ruang gerak di awal, tidak berhadapan langsung dengannya. Anda bisa menafsirkannya sebagai sikap berhati-hati atau bahkan menyebutnya pengecut, jika Anda suka. Mengenai penurunan tongkat, itu juga merupakan pemeriksaan bertahap, yang memastikan bahwa ikan telah menghabiskan sebagian besar semangat juangnya sebelum melakukan gerakan itu. Jika Anda tidak begitu percaya diri dengan keterampilan memancing Anda, jangan menirunya secara membabi buta. Demikian pula, alasan saya tidak menurunkan tongkat pancing tersebut kemudian adalah karena ikan tersebut ketakutan saat naik ke permukaan dan berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Pada titik itu, tidaklah bijaksana untuk terus menghadapinya secara langsung. Simpul hidup digunakan untuk mengatasi gelombang terakhir. Fakta bahwa ikan itu membalikan badannya tak lama kemudian juga menguatkan poin ini. Singkatnya, kegembiraan saat mendaratkan ikan besar sebenarnya adalah tentang menilai situasi dan beradaptasi dengan cepat. Semua tindakan disesuaikan berdasarkan penilaian, dan setiap orang dapat memahami inti dari pendekatan ini, yang dapat membantu Anda dalam memancing di masa mendatang. Pembicaraan ini penuh dengan wawasan praktis. Saran praktis yang nyata dibagikan. Jauh lebih baik daripada mereka yang mengaku master, yang hanya membanggakan diri dan tidak berbagi apapun. Jangan tanya saya siapa saya dikirim roket. Menonton angin dan awan mengirimkan coretan bir. Kitty Loves Fishing mengirimkan lollipop 1314. Serangkaian donasi dengan gila-gilaan melintas di saluran itu. Dari awal hingga akhir, Yu Feng tidak pernah meminta hadiah apapun, tetapi tetap saja banyak pemirsa yang mengantre untuk menyumbang. Yu Feng melirik, dan sial, puncak papan peringkat telah menyumbangkan hampir $500. Streaming hari ini telah meraup hampir $2.000 dalam bentuk hadiah. Terima kasih kepada semua kakak di papan peringkat atas dukungan Anda. 3 saudara yang mendapat peringkat teratas, silakan DM saya alamat dan nomor telepon Anda, saya akan mengirimi Anda sampel tambahan jagung legendaris. Sudah mulai larut, itu saja untuk siaran langsung hari ini, sampai jumpa di lain waktu. Ding! Berdasarkan peringkat komprehensif dari siaran langsung hari ini, Anda telah memperoleh tambahan 18.600 poin lotre. Ya ampun, karena menjadi viral hari ini, menangkap ikan besar, dan beberapa faktor lainnya, saya mendapat lebih dari 18.000 poin tambahan. Ditambah hadiah tugas sebelumnya dan bonus sistem, Yu Feng sekarang memiliki lebih dari 45.000 poin. Siaran langsung berakhir, dan waktu sudah lewat pukul 4 sore. Yu Feng berdiskusi dengan Liu Tua dan yang lainnya bahwa sudah waktunya mengemasi peralatan dan kembali ke perkemahan. Mendirikan kemah butuh waktu yang lama, dan mengemasi barang juga sama merepotkannya. Satu hal saja, jika istirahat dan makan terasa nyaman, maka mengemas peralatan sama-sama menyakitkan. Semua orang dengan cepat mengatur peralatan dan perbekalan yang mereka bawa, menyortirnya, dan kemudian bergiliran membawa perlengkapan itu kembali ke mobil, tempat Liu Fengnian mengemasnya ke dalam bagasi truk pikapnya yang telah dimodifikasi. Bab 95, Pesta Belanja di Point Small. Untungnya, mereka membongkar kemah cukup awal, dan sekelompok pria kekar itu menyibukkan diri, mengatur untuk memuat semua peralatan ke dalam mobil sebelum hari mulai gelap. Adapun ikan yang ditangkap dalam 2 hari terakhir, selain melepaskan ikan king besar yang ditangkap Yu Feng, ikan mas biasa dan ikan mas yang lebih besar semuanya dikemas ke dalam wadah ikan hidup untuk dibawa kembali. Itu adalah ikan liar yang tumbuh secara alami di waduk. Meskipun dia tidak dapat memakannya semua, alangkah senangnya jika bisa membagi-bagikannya kepada teman-teman dan saudara di rumah. Makan malam sudah dipersiapkan di tengah perjalanan. Fokus pada ikan yang mereka bawa pulang. Semua orang makan dengan cepat. Mereka berhenti di sebuah restoran kecil di pinggir jalan, makan untuk mengisi perut, lalu melanjutkan perjalanan. Saat Yu Feng kembali ke tokonya, sudah jam 8.40 malam. Yu Feng mendapat hasil tangkapan yang bagus dalam perjalanan ini, menangkap 7 atau 8 ikan mas besar yang beratnya masing-masing sekitar 4 atau 5 pon dan beberapa lusin ikan mas yang lebih besar yang beratnya masing-masing lebih dari 1 pon. Dalam perjalanan pulang, Yu Feng sudah menghubungi pelanggan tetapnya, dan pemilik restoran berkata dia akan mengambil mereka semua, hidup atau mati. Ada kulkas kecil di toko Yu Feng, jadi dia menyimpan beberapa ikan untuk dirinya sendiri dan mengirimkan sisanya ke pelanggan tetapnya. Ikan mas besar yang beratnya lebih dari 1 pon masing-masing cukup langka, dan karena wadah ikan hidup diberi oksigen, mereka masih hidup saat dia membawanya kembali. Pemilik toko menawarkan harga tinggi 15 yuan per ikan. Termasuk ikan mas, Yu Feng menghasilkan lebih dari 800 yuan dari penjualan ikan dalam perjalanan ke waduk ini saja. Setelah pukul 9 malam, Yu Feng akhirnya menyelesaikan semua urusan,
menutup pintu toko, dan tibalah waktunya untuk terjun ke dalam pesta belanja utama di Point Mall. Setelah menyelesaikan misinya mengintai waduk setelah kembali ke rumah, Yu Feng diberi hadiah tambahan 2.000 poin. Ditambah dengan poin dari streaming langsung dan misi sebelumnya, Yu Feng sekarang memiliki saldo sebesar 48.000 poin. Dengan memperhitungkan kartu diskon 50%, daya beli Yu Feng telah mencapai 96.000 poin, dan dia mulai melihat-lihat di mall. Setelah perjalanan memancing di waduk ini, Yu Feng menyadari bahwa joran yang digunakannya kurang cocok. Meski cukup kuat, namun bobotnya cukup berat sehingga membuat casting dan pengendalian ikan menjadi cukup melelahkan. Jadi, barang pertama yang dipilih Yu Feng adalah joran pancing bernama Giant Kue. Giant Kue 27 feet, jenis baru joran pancing ikan besar yang terbuat dari gulungan komposit bahan serat berteknologi tinggi. Sambil mempertahankan kapasitas berat memancing yang substansial, ia juga memberikan nuansa casting yang baik, dengan nilai memancing teratas maksimum sebesar 8 kg. Batangnya sendiri hanya berbobot 190 gram, menggabungkan keringanan, ketangguhan, dan kekakuan, dengan kualitas yang luar biasa. Efek, perlindungan tali plus 20%, peluang ikan besar lolos minus 15%, dan mengurangi separuh waktu bertarung untuk ikan besar di bawah 30 pon. Satu joran pancing besar berharga 48.800 poin bagi Yu Feng, dan bahkan setelah diskon, harganya tetap 24.400. Yu Feng, yang awalnya merasa memiliki sedikit tabungan, melihatnya berkurang setengahnya setelah membeli tongkat itu. Namun, biaya ini sangat sepadan. Dengan nilai memancing teratas sebesar 8 kg, dengan asumsi nilai memancing maksimum bisa mencapai 7 hingga 10 kali lipatnya, ia mampu bersaing langsung dengan ikan yang beratnya di bawah 100 pon. Bobot yang ringan dan daya pancing yang tinggi sungguh fantastis. Setelah menggunakan kartu diskon, dia mengerahkan segenap kemampuannya. Setelah mengamankan pancing besar, Yu Feng menemukan produk menarik lainnya. Resep anggur obat jagung legendaris. Resep anggur obat yang menggabungkan lebih dari selusin jenis bahan herbal, bekerja dengan baik saat memancing ikan besar sambil duduk. Jika jagung direndam dalam anggur obat ini, ia dapat dibuat menjadi jagung legendaris yang sangat efektif. Resep: 10 gram cengkeh, 10 gram shanai, 5 gram kayu manis, 5 gram hawthorn, 3 gram adas manis, 2 gram cengkeh, 50 gram gula merah, direndam dalam 1 pon kuain selama setengah bulan, saring ampasnya, dan campurkan dengan 5 pon jagung segar selama seminggu sebelum digunakan. Satu resep menghabiskan biaya Yu Feng sebesar 16.000 poin. Setelah membeli kedua barang tersebut, Yu Feng hanya memiliki 8.000 poin. Setelah membeli resep dan pancing besar, Yu Feng menjelajahi pusat perbelanjaan itu bolak-balik namun kesulitan memutuskan. Tidak ada barang yang benar-benar cocok untuk dibeli Yu Feng di mall. Barang-barang yang disukainya terlalu mahal, dan barang-barang yang sesuai dengan anggarannya hampir tidak berguna dan tidak terlalu dibutuhkan. Saat dia sedang ragu-ragu apakah akan menyimpan poinnya, dia tiba-tiba melihat tombol penyegaran yang tidak terlalu mencolok di sebelah halaman mall. Yu Feng memfokuskan pikirannya pada tombol ini untuk memeriksanya, dan hasilnya menunjukkan bahwa menyegarkan produk menghabiskan biaya 1.000 poin dan hanya dapat dilakukan sekali sehari. Kapan fitur ini keluar? Yu Feng benar-benar bingung tetapi tidak ragu untuk menghabiskan beberapa poin untuk menyegarkannya sekali. Meskipun biayanya 1.000 poin, itu adalah periode ketika kartu setengah harga berlaku. Jika dia menghabiskan seluruh 8.000 poin, itu akan tetap menjadi keuntungan besar pada akhirnya. Setelah direfresh sekali, daftar barang dagangan di toko memang berubah. Kali ini, tatapan Yu Feng jatuh pada buku keterampilan, pemilihan posisi memancing menengah. Pemilihan posisi memancing menengah. Memancing menekankan waktu, tempat, dan keharmonisan yang tepat di antara orang-orang, dengan lokasi menjadi yang paling penting. Pemilihan lokasi pemancingan dapat secara langsung memengaruhi hasil acara pemancingan. Mempelajari pemilihan posisi memancing tingkat menengah akan memberi Anda kebijaksanaan yang jauh lebih kuat dalam memilih tempat memancing. Efek saat ini. Selain membedakan antara area dengan sedikit atau tidak ada ikan, Anda juga dapat mengidentifikasi setidaknya satu tempat memancing yang optimal di antara banyak tempat. Dalam kegiatan memancing sebelumnya, baik melalui live streaming maupun memancing secara fisik, Yu Feng sudah merasakan sendiri manfaat yang didapat dari pilihan spot memancingnya. Dibandingkan dengan aspek teknis atau umpan lainnya, keterampilan ini beroperasi pada dimensi yang lebih tinggi. Jika digunakan dengan baik, hal itu dapat membawa seseorang menuju kemenangan sejak awal. Karena ia telah memilih jalur memancing lewat siaran langsung, bepergian kemana-mana pun tidak dapat dihindari. Mampu memilih setidaknya satu tempat memancing yang optimal hampir dapat menjamin Yu Feng berdiri di tempat yang tak terkalahkan. Buku keterampilan harganya 13.000,
tetapi setelah diskon, harganya hanya 6.500. Yu Feng tidak merasa rugi mengeluarkan uang sebanyak itu dan membeli skill itu tanpa ragu. Setelah membeli buku keterampilan, Yu Feng berpikir sejenak dan memilih untuk segera mempelajari keterampilan tersebut, dan tiba-tiba, segudang pengetahuan yang belum pernah diketahuinya muncul dalam pikirannya. Apa yang disebut pemilihan posisi memancing, pada hakikatnya adalah studi analisis menyeluruh terhadap kebiasaan ikan dan kondisi hidrologi. Meskipun keterampilan yang dipelajari Yu Feng menampilkan warna yang berbeda, itu bukanlah kemampuan khusus yang sederhana, melainkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap lingkungan sekitar. Perbedaan warna yang dilihatnya hanyalah fitur tambahan dari keterampilan tersebut. Pesta belanja berakhir, dan hanya sorotan terakhir yang tersisa. Melepaskan ikan besar memberi Yu Feng kesempatan untuk undian loter kelas B, yang jauh lebih kuat daripada undian biasa yang menghabiskan poin. Dia bertanya-tanya, hadiah bagus apa yang akan didapat dari undian ini? Dengan pikiran, menggambar. Cakram besar berwarna-warni itu mulai berputar, dan setelah beberapa lama, jarum berhenti di celah yang sangat sempit. Melihat ini, sesuatu terlintas di benak Yu Feng, sepertinya keberuntungannya tidak buruk. Selama pengundian, hadiah yang berbeda ditempatkan secara berbeda, dan lebar slotnya bervariasi. Makin sempit slotnya, makin rendah probabilitasnya dan makin baik pula hadiahnya. Ding! Selamat karena telah memperoleh peningkatan hak istimewa bola mengambang teknologi hitam. Ding! Anda diberikan 10 jam waktu streaming langsung yang fleksibel per minggu. Ding! Anda mendapat kesempatan untuk merasakan pertempuran puncak sebulan sekali. Ding! Mode skrip cerdas terbuka. Bab 96 siaran langsung membutuhkan visual. Setelah membuka izin, serangkaian suara perintah sistem bergema di benak Yu Feng. Pertama adalah 10 jam waktu streaming langsung yang fleksibel setiap minggu, yang sangat dibutuhkan Yu Feng. Lagi pula, memancing bukanlah olahraga yang hasilnya bisa dilihat dalam waktu 1 atau 2 jam saja. Menyiarkan pada saat-saat paling menegangkan sebenarnya cukup menegangkan baginya. Tidak seorang pun dapat menjamin bahwa setiap aliran langsung akan menghadapi kondisi penangkapan ikan yang baik. Jika dia harus menyiarkan saat hasil tangkapan ikan sedang buruk, hal itu akan sangat merusak antusiasme para penggemar. Kini dengan tambahan waktu fleksibel, Wendong dapat menyesuaikan strategi penyiarannya dengan tepat, memperpanjang waktu streaming saat kondisi memancing dan visual bagus. Ketika hasil tangkapan ikan sedang buruk, ia dapat memilih untuk tidak melakukan streaming, sehingga ia tidak harus terus-menerus melakukan streaming setiap hari seolah-olah sedang masuk kerja. Adapun pertempuran puncak, Yu Feng telah mencobanya sekali dengan kartu tersebut. Fitur ini luar biasa hebatnya, dan sekarang dia dapat menikmatinya sebulan sekali. MV Yuying telah memperlihatkan efek mengagumkan dari izin penuh dalam kondisi pertempuran puncak. Jika digunakan dengan baik, pasti bisa memberikan dampak yang signifikan. Mengenai Smart Script, Yu Feng tidak tahu apa yang diharapkan dan harus mengambil inisiatif untuk memeriksanya. Skrip cerdas, alat kontrol dan bantuan langsung yang menghasilkan solusi skrip dari topik yang paling sesuai di ruang langsung melalui algoritma data besar, yang secara efektif meningkatkan interaktivitas di ruang langsung. Setelah membaca penjelasannya, ini juga tampak seperti alat yang hebat. Saat Yu Feng sedang memancing, dia terkadang tidak punya waktu untuk terus memantau komentar penonton di obrolan. Sekarang dengan Smart Script, yang secara otomatis dapat mengambil topik yang paling sesuai dan menghasilkan rencana naskah, Yu Feng dapat menghemat banyak energi. Setelah meninjau semua perolehannya hari itu, Yu Feng merasa sangat puas. Satu upaya membuat Yu Feng berpikir berbeda, untuk berhasil dalam streaming langsung, bukan hanya tentang kerja keras tetapi juga tentang berburu visual dan meneliti konten. Misalnya, siaran langsung waduk dari 2 hari terakhir, baik dari segi pertumbuhan penggemar, lalu lintas ruang siaran langsung, atau hadiah yang diterima, secara signifikan lebih baik daripada pemancingan santai sebelumnya di sungai-sungai kecil. Tepat saat pikiran ini terlintas di benaknya, perintah sistem lainnya berbunyi. Ding! Selamat telah mencapai pemahaman lebih mendalam tentang streaming langsung. Poin U1000. Ding! Selamat atas pemicuan otomatis tugas rutin fase baru, penyiaran harus visual. Penyiaran harus visual. Konten yang menarik adalah harta ajaib penyiar untuk mengumpulkan popularitas dan meningkatkan daya saing. Kami senang tuan rumah telah menyadari hal ini. Konten tugas, rencanakan secara pribadi streaming memancing langsung dengan visual dan konten yang hebat. Sistem akan menilai siaran secara komprehensif berdasarkan data langsung, tidak ada batas atas. Jika kinerjanya luar biasa, hadiah istimewa tambahan akan diberikan. Melihat tugas baru dipicu, Yu Feng merasa senang,
Tetapi setelah memeriksa persyaratan konten, dia mulai khawatir. Sebagai penyiar yang relatif baru, pengalaman Yu Feng terbatas pada ide-ide yang muncul tiba-tiba. Sengaja merencanakan siaran langsung dengan visual dan sorotan yang hebat adalah strategi matang yang tidak dimilikinya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Sementara Yu Feng menggaruk kepalanya dan memeras otaknya, Yui meringkuk di sofa empuk di ruang tamu. Tangannya memegang telepon dan bibirnya cemberut, asyik dengan apapun yang sedang dilihatnya. Si jahat besar ini bahkan tidak menghubungiku kalau aku tidak melakukannya terlebih dahulu. Dia pergi ke tempat yang cantik untuk melakukan siaran langsung, dan klipnya menjadi sangat populer. Apakah memancing benar-benar menyenangkan? Lebih dari 2.000 orang menyaksikan dia menangkap seekor ikan, saya sungguh tidak mengerti. Yo, boneka kecil kita yang mana yang mengoceh sekarang? Siapa orang jahat besar itu? Su Cheng muncul di samping boneka itu seperti hantu, menggodanya. Su Cheng, matilah kau. Boneka itu melemparkan bantal ke arah sahabatnya, pipinya memerah. Masih memikirkan pria tampan bernama Yu Feng? Ada apa? Su Cheng menangkap bantal dan duduk di sebelah boneka itu. Tidak ada situasi. Saya menggunakan akun alt saya untuk mengintai siaran langsungnya hari ini. Dia menangkap ikan besar, lebih dari 2.000 orang di ruang siaran langsung menonton. Benar-benar tergila-gila, ya? Mendengar boneka itu menggunakan akun alternatif untuk mengintai, Su Cheng menatapnya dengan serius. Boneka itu biasanya tidak akan melakukan hal seperti itu, tetapi disinilah dia, masuk ke akun altnya. Boneka itu melempar teleponnya ke samping, menopang dagunya dengan tangannya, dan berpikir cukup lama sebelum berkata, aku tidak dapat menjelaskannya dengan tepat. Tapi rasanya istimewa. Aku belum pernah merasakan hal ini terhadap pria-pria tampan itu sebelumnya. Jika kamu menyukainya, kejar dia. Terakhir kali dia streaming, saya menontonnya, dan dia tampak memiliki karakter dan temperamen yang baik, hanya saja tidak yakin dengan keadaan kehidupan aslinya. Apakah dia cocok untukmu? Saya mendengarnya berkata di ruang siaran langsung bahwa dia mengelola sebuah toko peralatan memancing kecil, mungkin bukan dari keluarga yang sangat kaya. Tapi saya tidak peduli dengan hal-hal ini. Saya sendiri seorang Taipan, saya tidak perlu bergantung pada orang lain untuk itu. Bagaimana dengan ayahmu? Kamu masih harus melewati paman dan bibi, kan? Yang paling buruk, aku akan diam-diam memberinya sejumlah uang dan membuatnya sedikit bergairah. Tampaknya dia punya dasar yang kuat dalam pembuatan video, pasti orang yang berbakat. Saya akan mencari cara untuk membantunya mengembangkan streaming langsungnya, mencapai beberapa ratus ribu seharusnya tidak sulit. Lagi pula, aku tidak bergantung pada ayahku untuk mencari nafkah, aku sekarang sudah mandiri secara finansial. Dasar gadis bodoh, otakmu pasti rusak, berpikir untuk mengejarnya, dan bahkan mempertimbangkan untuk mendukungnya secara finansial. Apakah kamu lupa pelajaran saya di masa lalu? Saat Anda bertemu seseorang yang Anda sukai, tidak peduli seberapa besar Anda menyukainya, Anda harus memiliki batasan. Jangan sepertiku, yang dengan bodohnya memuja lelaki yang kusukai hanya untuk membuatnya jadi orang brengsek, kata Su Cheng sambil menggertakkan giginya dan memukul dahi boneka itu. Alasan mengapa Su Cheng sangat membenci gagasan memberikan dukungan finansial kepada seseorang yang dicintainya adalah karena dia sendiri memiliki masa lalu yang disesalkan karena melakukannya. Baiklah, kamu benar. Jadi aku akan mengiriminya pesan untuk menggodanya sedikit. Dalam hal cinta, boneka itu tetap mendengarkan sahabatnya, meskipun naluri Su Cheng sendiri dalam hubungan tidak begitu tajam. Yu Feng tengah memeras otaknya, tenggelam dalam pikirannya, ketika tiba-tiba teleponnya bergetar karena ada pesan. Apakah kamu sibuk? Aku tidak bisa tidur dan ingin berbicara denganmu. Di era ketika pesan teks hampir sepenuhnya digantikan oleh WeChat, Yu Feng hampir tidak menerima beberapa pesan teks sebenarnya dalam sebulan di teleponnya. Dia pikir itu pesan sistem lain atau iklan kecil, tetapi ketika dia mengangkat teleponnya, dia menyadari itu dari boneka. Sekalipun Yu Feng bukan orang yang paling cerdik di antara mereka, dia tahu apa artinya bagi seorang gadis untuk mengiriminya pesan seperti ini hampir pukul 10 malam. Permintaannya yang terus terang cukup gamblang. Selama itu bukan penipuan, ada kemungkinan besar dia tertarik padanya. Tidak sibuk. Sebenarnya, ada sesuatu yang perlu aku beri masukan. Yu Feng menjawab dengan cepat. Melihat balasan cepat terhadap pesannya membuat boneka itu sangat senang, dan dia menunjukkan isi pesan itu kepada sahabatnya. Lihat, dia punya sesuatu yang membutuhkanku, itu artinya aku masih cukup berarti baginya. Bab 97, Sahabat. Su Cheng cemberut, tanyakan dulu tentang apa itu. Bagaimana jika itu tentang bagaimana mengejar gadis lain?
Su Cheng, pergilah ke neraka. Yu Ying menggertakkan gigi peraknya dan melirik sahabatnya sebelum dengan patuh mengirim pesan teks. Ada apa? Katakan saja. Saya ingin merencanakan siaran langsung dengan daya tarik visual, tetapi saya kehabisan ide. Aku sedang memeras otakku di sini. Anda punya lebih banyak pengalaman dengan siaran langsung, bisakah Anda membantu saya bertukar pikiran mengenai beberapa konsep? Daya tarik visual? Apakah maksudmu sesuatu yang ada kailnya? Benar. Ini harus sesuai dengan niche streaming langsung saya dan memiliki beberapa daya tarik, dan akan lebih baik jika memungkinkan, tidak terlalu rumit untuk dipersiapkan. Streaming langsung di luar ruangan memang punya banyak daya tarik. Siaran langsung memancing mungkin agak khusus, tetapi itu membangun loyalitas penggemar yang kuat, jadi ada pro dan kontranya. Kalau Anda ingin kaitan, itu bisa berupa pengalaman pribadi yang unik, sesuatu pada level virtual, atau berbasis materi. Hal-hal yang bersifat materi itu sederhana, seperti banyak ruang siaran langsung yang memainkan lotre untuk mendapatkan ponsel, komputer, mobil. Khususnya untuk Anda bisa memberikan barang-barang yang berhubungan dengan perlengkapan memancing. Jika Anda menginginkan daya tarik visual, Anda harus siap berinvestasi. Kualitas visual berbanding lurus dengan jumlah uang yang Anda masukkan. Namun, platform saat ini tidak lagi menganjurkan hal tersebut. Ada banyak batasan dan persetujuan yang diperlukan, dan terkadang sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan. Aspek virtual jauh lebih luas. Misalnya, menyiarkan langsung diri Anda saat menangkap ikan besar atau berbagi pemandangan yang indah, Anda telah melakukan semua ini sebelumnya, termasuk dalam kategori yang lebih umum. Jika Anda memiliki sumber daya, efeknya cukup bagus. Yang tersisa adalah kombinasi berbagai metode, seperti beberapa strategi yang dijalankan bersama-sama yang menghasilkan solusi yang lebih kompleks. Sejauh pengetahuan saya, hal ini biasanya memerlukan dukungan tim. Sulit untuk melakukannya dengan baik sendirian. Yu Feng baru saja mengajukan pertanyaan dengan santai dan tidak menyangka Yu Ying akan melontarkan begitu banyak detail. Setelah membaca dengan sabar dan cermat, Yu Feng menyadari bahwa pembahasan Yu Ying adalah tentang nasihat praktis. Meskipun Yu Feng telah melakukan banyak hal ini sebelumnya, dia agak tidak tahu apa-apa, hanya merasa hal itu akan efektif, tanpa secara serius memeriksa logika yang mendasarinya. Sekarang, setelah penjelasan Yu Ying, semuanya tiba-tiba jadi jelas. Seolah-olah pembuluh gubernur dan konsepsi dalam novel seni bela diri telah dibuka blokirnya. Pikirannya menjadi sangat jernih. Bagaimana pendapatmu tentang mengadakan acara memancing langsung berskala kecil secara offline? Kita bisa memancing bersama, berkemah, lalu mengadakan pesta barbecue sambil mengamati bintang di malam hari. Yu Feng mengikuti alur pikiran Yu Ying. Itu ide yang bagus, itu adalah tipe ketiga yang saya sebutkan, pendekatan multi-aspek. Siaran langsung memancing menawarkan pengalaman berbagi, pertemuan memancing menghadirkan rasa partisipasi, dan jika Anda mengelola keramah tamahan dengan baik, popularitas siaran langsung ini bisa meledak. Namun jika jumlah orangnya terlalu banyak, Anda harus melapor ke pihak berwenang setempat, dan biayanya bisa tinggi. Saya berencana mengundang beberapa penggemar ke waduk yang kita kunjungi beberapa hari terakhir ini. Akomodasi tentu saja dengan membawa tenda sendiri, dan saya hanya bertanggung jawab atas keramah tamahannya. Tidak akan banyak orang, paling banyak 10 orang saja. Yu Feng memberikan gambaran kasar rencananya. Melihat rencana ini, jantung Yu Ying berdebar kencang, dan bertanya, apakah itu reservoir dari klip populermu? Tidak ada yang bisa disalahkan, tapi rekaman Yu Feng terlalu menarik, bahkan Yu Ying pun merasa tergoda. Ditambah lagi, Yu Feng sendiri akan ada di sana. Hati Yu Ying berdebar-debar membayangkan mengamati bintang di dekat waduk dan menikmati barbeque dengan seseorang yang disukainya di malam hari. Ya, yang ini namanya bendungan tebing. Seorang teman memberitahu saya bahwa mereka akan segera mengizinkan memancing. Kalau skalanya kecil, berdiskusi dengan pemilik waduk seharusnya bisa dilakukan, dan biayanya pun terjangkau. Aku juga mau ikut main sama kamu. Si kecil tiba-tiba mengambil keputusan yang gila. Benar-benar? Besar. Saya hanya khawatir tidak memperoleh hasil imbang yang besar. Kalau kamu bisa datang sebagai tamu kejutan, pemandangan itu pasti akan sangat indah, tak terbayangkan. Melihat Yu Ying mau datang, Yu Feng tiba-tiba merasa seperti orang yang mengantuk baru saja diberi bantal. Kalau saja Yu Ying benar-benar muncul langsung, para penggemar di ruang siaran langsung mungkin akan kehilangan akal. Saya tidak masalah dengan itu, tetapi Anda perlu memikirkan cara memperkenalkan saya di siaran langsung. Ini masalah besar, dan jika tidak ditangani dengan baik, bisa jadi bumerang.
Yu Feng sebenarnya telah memikirkan hal ini sejak lama ketika ia ingin mendapatkan popularitas. Dia dengan santai berkata, siapa yang tidak punya beberapa teman wanita cantik? Kami tidak menyebarkan rumor di sini. Jika mereka bertanya, aku akan bilang saja kau temanku. Mari kita mulai dengan, tidak ada penjelasan, terbuka untuk interpretasi. Sepertinya itu bisa diterapkan. Meskipun jawaban Yu Feng tidak sempurna, Wawa bisa menerimanya. Wawa cukup percaya diri. Dia bukan prajurit tank yang dilengkapi kamera kecantikan dan kartu suara level 5. Bahkan tanpa riasan, kecantikannya setidaknya 9,5 dari 10. Kalau begitu, sudah beres. Saya akan menjelaskan detailnya lebih lanjut dan menghubungi Anda ketika semuanya sudah siap. Oke. Baru setelah sekian lama tak ada pesan, Wawa meletakkan telepon genggamnya dengan perasaan kehilangan. Sambil melirik, Su Cheng bertanya, sudah selesai? Bagaimana obrolanmu? Wawa menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan serius, Cheng Zi, kita kakak beradik, kan? Hah? Apa yang merasukimu? Su Cheng merasa ngeri dengan pertanyaan tiba-tiba Wawa. Jawab saja aku. Ya, tentu saja. Aku sudah berjanji pada Yu Feng untuk menghadiri pertemuan nelayan offline-nya, dan kau harus ikut denganku. Apakah kamu sudah gila? Kau mengkhianati dirimu sendiri hanya setelah beberapa kata. Di mana harga dirimu? Mata Su Cheng melebar. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Dulu, Wawa pernah diajak keluar oleh beberapa pemuda tampan dan kaya raya, menghujaninya dengan uang di ruang siaran langsung, tetapi Wawa sama sekali tidak menghiraukan mereka. Namun kini, dia telah tertipu hanya setelah beberapa patah kata saja. Itu waduk indah yang kutunjukkan padamu siang tadi, ikutlah denganku. Seperti anak kecil, Wawa memeluk Su Cheng dan memohon tanpa henti. Kalau saja adegan ini tersebar di internet, banyak penggemarnya mungkin akan ternganga kaget. Apakah jadwalnya sudah ditetapkan? Aku punya hal lain yang harus dilakukan dan perlu merencanakannya lebih awal. Meskipun Su Cheng terdengar tegas, dia melunak setelah permohonan terus-menerus dari sahabatnya. Kau setuju? Itu bagus, muah. Wawa memeluk kening Su Cheng dan menciumnya dengan keras. Ih, banyak sekali air liurnya, menjijikan. Aku hanya akan pergi denganmu karena aku tidak ingin kamu dimanfaatkan dan akhirnya menanggung akibatnya sendiri. Janganlah kau memanfaatkan aku sebagai balasannya. Saya tahu Cheng Zi adalah yang terbaik. Apakah Anda ingin memesan beberapa makanan ringan larut malam? Apapun yang kamu mau, aku yang traktir. Wawa menawarkan dengan murah hati. Mendengar soal makanan, sifat pecinta kuliner Su Cheng pun tersingkap. Namun karena ingat sudah malam, ia pun terpaksa menahan diri. Lebih baik tidak, berat badanku sudah naik 2 pon. Jika aku makan camilan larut malam lagi, berat badanku akan lebih dari 100 pon. Jadi bagaimana jika lebih dari 100? Cheng Ziku tidak gemuk sama sekali. Kalau begitu, sudah beres. Ayam goreng kesukaan Cheng Zi, segera hadir. Saya pesan porsi besar sekarang juga. Dengan semangat tinggi, Wawa tak takut ditolak dan langsung mengeluarkan ponselnya untuk memesan porsi besar ayam goreng tanpa ragu. Bab 98 Persiapan. Yu Feng segera menjadi sibuk setelah awalnya membuat rencana. Mempersiapkan sesuatu ternyata tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Pertama dan terutama, perlu meluruskan setiap mata rantai. Yu Feng menutup telepon dan, karena tidak lagi merasa mengantuk, mengeluarkan beberapa kertas dan pena untuk mulai mencatat ide-idenya, dengan hati-hati mempertimbangkan setiap aspek yang dipikirkannya. Untuk mencapai tujuannya, prasyarat utama adalah berkomunikasi dengan pemilik waduk dan mendapatkan izin. Jadi Yu Feng mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Ma Bo Qiang. Qiang Zi adalah tipe orang yang suka begadang, dan pada waktu inilah dia biasanya keluar. Telepon berdering 3 kali sebelum diangkat. Kebisingan latar belakang di ujung sana agak keras, seolah-olah dia berada di KTV atau tempat hiburan serupa. Hai. Feng, apa kabar? Mengapa kamu mencariku larut malam? Qiang Zi bertanya dengan sedikit cadel dalam ucapannya. Ya, ada sesuatu yang perlu aku ganggu kamu. Bisakah Anda bicara sekarang? Kamu kedengaran agak cadel, apa kamu mabuk? Tidak, tidak masalah. Sedikit alkohol ini tidak akan membuatku mabuk. Ada apa? Katakan saja. Aku pasti akan menyelesaikan semuanya untukmu. Kata Qiang Zi dengan murah hati. Waduk Cliff Dam, apakah Anda tahu jam buka pastinya?
Saya ingin mengadakan acara memancing penggemar skala kecil, dan akan segera ke sana lagi. Sepertinya sudah mendekati hari buruh. Saya tidak begitu yakin tentang spesifikasinya. Kalau kita mau pergi, ayo pergi saja. Saya akan memberi mereka informasi terlebih dahulu. Pasti berhasil. Pemilik waduk tahu tentang kami yang menangkap dan melepaskan ikan besar. Dia bahkan menelepon saya secara khusus untuk menanyakannya. Kedengarannya, selama kita yang pergi, kita bisa melakukan apa saja dengan ikan itu. Yu Feng berpikir sejenak lalu berkata, baiklah. Besok siangnya, Anda telepon pemilik waduk, bantu saya menindaklanjuti masalah ini. Beritahu dia teman Anda ingin menggunakan waduk mereka untuk acara memancing kecil-kecilan yang disiarkan langsung, dengan tawaran 200 yuan per joran. Akan ada sekitar selusin orang. Oke. Aku akan menemuimu besok siang. Aku akan meneleponmu saat aku punya kabar. Ma Boqiang langsung setuju. Setelah berkomunikasi dengan Qiangzi, premis besar pengorganisasian acara memancing pada dasarnya sudah baik, yang tersisa adalah berbagai detailnya. Acara yang disebut sebagai fan fishing ini sebenarnya adalah tentang mengundang sekelompok penggemar yang gemar memancing sekaligus menonton siaran langsung Yu Feng untuk bertemu secara offline dan berinteraksi. Memancing sedikit, minum sedikit, makan daging. Hanya sekelompok pria, motivasi mereka untuk bertemu secara langsung tidak serumit beberapa streamer yang hanya mementingkan penampilan. Secara komparatif, merencanakan prosesnya lebih sederhana. Yu Feng awalnya merencanakan seluruh perjalanan, termasuk pekerjaan persiapan, akan memakan waktu 3 hari. Hari pertama, dia akan tiba malam sebelumnya untuk menyesuaikan lokasi perkemahan dan berbagai aspeknya, menyiapkan makanan, minuman beralkohol, dan barang-barang lain yang perlu dibeli di dekatnya. Ia akan mempersiapkan segala perlengkapan yang kurang, baik dengan cara menyewa maupun meminjam. Jika memungkinkan, Yu Feng juga berencana untuk memberi umpan di tempat pemancingan bagi para penggemar sebelumnya. Setelah datang dari jauh, mereka harus menangkap beberapa ikan. Dia mengatur waktu untuk berkumpul, dan pada pagi kedua, semua orang akan bertemu di lokasi yang disepakati dan kemudian menuju ke perkemahan waduk. Saat perkemahan didirikan, kemungkinan hari sudah siang atau bahkan sore. Setelah selesai, para penggemar bebas mencoba memancing atau melakukan aktivitas lainnya. Malam harinya akan ditampilkan pesta barbeque. Dalam rencana Yu Feng, ini menjadi sorotan utama acara dan daya tarik utama siaran langsung. Bergantung pada jumlah orang, Yu Feng secara tentatif berencana untuk memelihara setidaknya 1 domba di pangkalan, dengan berbagai buah-buahan, sayur-sayuran, dan minuman untuk dibagikan. Pada hari ketiga, semua orang dapat menikmati kegiatan hari berikutnya, dan tergantung pada jaraknya, memutuskan kapan akan membongkar kemah. Menjelang malam, area tersebut akan dibersihkan dan acara selesai. Setelah jadwal tersusun, langkah selanjutnya adalah personel. Pertama dan terutama, Qiangzi pasti akan pergi. Bagaimanapun juga, itu berkat koneksinya. Akan lebih baik jika saudara Liu juga dapat membantu. Pemberitahuan sebelumnya harus diberikan untuk meminjam peralatan dan kendaraan saudara Liu, dan jika terjadi kekurangan bahan bakar atau gas, persediaan tersebut perlu diisi ulang terlebih dahulu. Berdasarkan perhitungan sederhana, segala sesuatunya tidak tampak serumit seperti pada awalnya. Jika timbul masalah tak terduga, sebagian besar masalahnya bersifat logistik. Ada desa-desa di dekat waduk, dengan jalan-jalan yang jelas. Bahkan jika terjadi kekurangan yang tak terduga, hal itu dapat diselesaikan dengan uang, yang mana bukan masalah besar. Setelah merapikan prosedur umum, Yu Feng mendongak dan menyadari sudah hampir pukul 12. Dia harus bangun pagi keesokan harinya, jadi setelah mandi sebentar, dia pergi tidur untuk beristirahat. Keesokan paginya, Yu Feng dibangunkan oleh jam wakernya, bangun dengan mata panda, dan mulai menjalankan bisnisnya. Menjelang siang, saat menerima panggilan tanggapan Qiangzi, beban di hati Yu Feng akhirnya terangkat. Pemilik waduk telah menyetujuinya dengan mudah. Yu Feng menelepon saudara Liu, menjelaskan situasinya secara singkat, dan saudara Liu menerimanya tanpa ragu. Saudara Liu, pada dasarnya, menyukai pertemuan yang meriah dan bersenang-senang. Setelah berinteraksi dengan Yu Feng, dia mendapati mereka rukun. Tanggal yang ditetapkan Yu Feng untuk acara tersebut sebelum hari buruh juga merupakan waktu ketika saudara Liu mempunyai banyak waktu luang. Jadi membantu Yu Feng adalah hal yang mudah baginya. Sore itu, saudara Liu mengendarai mobilnya ke toko Yu Feng. Yo. Sibuk, ya? Saudara Liu menyapa Yu Feng yang sedang mengikat kait di belakang meja kasir saat dia masuk. Karena sudah 2 hari tidak bekerja,
Yu Feng telah mengumpulkan tumpukan pesanan pelanggan yang belum ia selesaikan. Alih-alih keluar untuk siaran langsung di sore hari, ia sibuk mengikat kail dan memasang tali pancing, serta mengisi kembali persediaan. Saudara Liu sudah datang, silakan masuk dan duduk. Yu Feng meletakkan pekerjaannya, memanaskan air untuk teh, dan memberikan sambutan hangat. Saya kurang lebih mengerti apa yang Anda katakan di telepon. Saya di sini untuk menyelesaikan beberapa detail dan memastikan semuanya benar, kata Liu Fengnian tanpa kesan superioritas. Saudara Liu tidak sedang menyombongkan diri. Mengelola sebuah pabrik dengan ratusan karyawan yang harus teratur dan jelas bukan masalah besar baginya, jadi tugas kecil ini menjadi hal yang sepele jika dibandingkan. Keduanya berdiskusi dan merenungkan kembali seluruh perjalanan dan rencananya, dan saudara Liu bahkan memperkirakan perkiraan biayanya. Termasuk biaya memancing 3.000 yuan untuk pemilik waduk, total biaya acara Yu Feng diperkirakan antara 5 hingga 6.000 yuan, yang seharusnya cukup. Karena acara berkemahnya di alam terbuka, biaya akomodasi tidak terlalu besar, dan pengeluaran utama terpusat pada makanan selama acara. Yu Feng, yang telah memperoleh lebih dari 10.000 yuan dari siaran langsungnya sejauh ini, mampu menanggung pengeluaran 5 hingga 6.000 yuan. Begitu proses umum sudah beres, sisanya hanyalah rincian, seperti bagaimana mengatur program pesta barbeque, jenis menu dan minuman yang ditawarkan. Yu Feng tidak punya konsep apapun mengenai pengaturan semacam ini. Saudara Liu menyarankan untuk membawa seperangkat peralatan suara, makan daging, minum, bernyanyi, lakukan apapun yang membuatmu bahagia, lakukan saja semuanya dengan sepenuh hati. Setelah membahas detailnya, Liu Fengnian bertanya, ngomong-ngomong, ada pertanyaan lain untukmu. Bagaimana kamu merencanakan daftar partisipasi penggemar untuk acara memancing? Mendengar pertanyaan saudara Liu, Yu Feng menepuk dahinya. Bagaimana mungkin dia bisa lupa soal itu? Bagaimana mengatur daftar penggemar adalah masalah besar. Bab 99. Aturan. Para penggemar yang sering aktif di ruang siaran langsung Yu Feng sebagian besar adalah penggemar memancing, dengan lebih dari 90% dari mereka menikmati memancing. Dari perilaku dan kiat-kiat mereka sehari-hari, jelas terlihat bahwa di antara mereka ada yang merupakan penggemar kaya. Meskipun kelompok ini tidak besar, dukungan mereka terhadap Yu Feng cukup signifikan. Mereka memberikan berbagai kiat dan membantu bila diperlukan untuk mendukung pertunjukan tersebut. Biasanya, para penggemar ini mendukung Yu Feng, jadi sekarang ketika Yu Feng menyelenggarakan acara, terutama saat mengatur pertemuan pemancing, dia pasti perlu mempertimbangkan para penggemar ini. Dan pertimbangan ini telah menjadi tantangan terbesar. Jika hadiah-hadiah masa lalu dan peringkat poin digunakan untuk seleksi, meskipun itu sesuai dengan kepentingan Yu Feng, hal itu pasti akan membuatnya dicap sebagai orang yang oportunis. Akan tetapi, membuka kriteria tersebut kepada puluhan ribu penggemar akan menghasilkan lebih dari sekadar 10 atau 18 penggemar yang berminat dan mampu, menjadikan proses seleksi tanpa menyakiti perasaan atau mengelolanya secara efektif menjadi masalah nyata. Jika Anda tidak menyebutkannya, saya pasti lupa. Banyak penggemar setia bertanya di saluran publik kapan siaran langsung dimulai, dan dengan antusias meminta untuk bergabung. Tetapi saya tidak punya pengalaman dalam memilih di antara orang-orang ini. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Setelah berpikir sejenak dan tidak menemukan solusi yang cocok, Yu Feng menyerahkan masalah itu kepada Liu Fengnian. Masalahnya memang rumit. Sambil menggaruk dagunya dan merenung sejenak, Liu Fengnian berkata, bagaimana dengan ini? Anda memiliki peringkat poin untuk penggemar Anda, bukan? Undang 3 teratas jika mereka tertarik untuk bergabung. Jika mereka tidak datang, maka undanglah orang berikutnya. Untuk 10 tempat sisanya, kumpulkan nama-nama peminat di ruang siaran langsung, lalu buat grup WeChat dan tentukan 10 tempat melalui pengundian di grup. Sisakan 2 tempat tambahan yang fleksibel untuk total 15 orang. Dan untuk mencegah ketidakhadiran, mereka yang masuk ke grup WeChat untuk undian harus membayar deposit terlebih dahulu. Kami tidak akan menyimpan uang ini, uang itu akan dikembalikan kepada mereka setelah pertemuan memancing. Harus dikatakan, Liu Fengnian memikirkan masalah itu jauh lebih matang daripada Yu Feng. Aturan ini mempertimbangkan pendukung teratas jangka panjang dari papan peringkat dan juga memperhatikan sentimen penggemar tetap. Satu-satunya hal yang membuat Yu Feng merasa tidak nyaman adalah bagian tentang pengumpulan uang jaminan. Bagaimana cara mengatakannya? Sulit untuk menjelaskan dengan pasti di mana letak ketidaknyamanannya, tetapi itu hanya terasa aneh. Kamu pikir itu tidak pantas? Alismu berkerut semua. Memperhatikan kerutan tipis Yu Feng, Liu Fengnian bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lainnya baik-baik saja, hanya bagian depositnya saja, terasa agak berlebihan, tanya Yu Feng.
Jika Anda ingin melakukannya dengan benar, Anda harus melakukannya dengan cara ini. Harus ada aturan untuk membentuk lingkaran. Dalam pergaulan sosial, aturan itu penting, dan setoran adalah kunci untuk menegakkan aturan tersebut. Melalui internet, tidak seorang pun mengetahui karakter asli orang lain. Kita hanya perlu melakukan bagian kita dengan baik. Sedangkan yang lainnya, kita tidak perlu khawatir. Di sisi lain, ini adalah acara yang Anda selenggarakan secara gratis, dan deposit akan dikembalikan setelahnya. Kalau masih ada yang komplain, mending jangan layani mereka sama sekali. Setelah mendengar penjelasan Liu, Yu Feng mempertimbangkan kembali dan setuju, menyadari bahwa dia mendanai acara tersebut untuk memastikan acaranya berjalan lancar dan memenuhi harapan. Untuk menjamin hasil ini, beberapa penghalang itu baik. Lagi pula, jika seseorang datang untuk membuat masalah, bukan saja acaranya yang akan rusak, tetapi juga suasananya. Lebih baik nyatakan semua aturan di muka. Siapa yang tidak bisa menerima, ia tidak perlu datang, daripada harus menyetujui semua, lalu ditinggal pergi. Baiklah. Ayo lakukan dengan caramu. Saya akan menjadi tuan rumah siaran langsung lokal malam ini dan membahas rencana ini di ruang siaran langsung. Yu Feng mengangguk dan berkata. Kata-kata saja tidak dapat diandalkan. Setelah berbicara di ruang siaran langsung, posting lelucon untuk memperjelas aturan, jadi tidak ada yang bisa menyalahkan kita nanti. Oke. Dengan strategi umum yang disepakati, Yu Feng hampir menyelesaikan persiapan awal untuk acara ini pada sore hari. Liu pergi setelah menerima panggilan telepon, dan keseluruhan proses perencanaan pada dasarnya menjadi lebih mudah. Setelah berjanji untuk mengklarifikasi proses dan berkomunikasi, Yu Feng berinisiatif untuk menelepon. Wawa tidak menyangka acara tersebut akan membuahkan hasil secepat itu, dan langsung mempelajari banyak detail dari Yu Feng melalui telepon. Khusus soal aturan, Wawa mengatakan aturan tersebut merupakan pembatasan yang sangat diperlukan karena sebelumnya pernah terjadi hal serupa, yang mengakibatkan aksi berdiri dan mengganggu jalannya acara, sehingga berujung pada kesimpulan yang buruk. Kurang lebih seperti itu situasinya. Apakah kamu melihat masalah lain? Tanya Yu Feng. Aku berencana untuk membawa sahabatku bersamaku. Siapa yang bertanggung jawab atas akomodasi dan penjemputan di bandara? Tentu saja, aku akan mengurusnya. Aku akan menyiapkan tenda ganda dan kantong tidur untukmu. Akan tetapi, kondisi perkemahannya cukup keras, tidak senyaman hotel berbintang. Kamu harus siap secara mental. Saya pernah berkemah sebelumnya. Ini masalah kecil. Satu pertanyaan terakhir, bagaimana Anda berencana memperlakukan saya? Kau masih berutang makanan besar padaku. Kita sudah sepakat terakhir kali, dan itu sudah lama sekali. Pesta barbeque, banyak daging. Aku akan menyiapkan setidaknya 1 atau 2 domba. Jawaban Yu Feng lugas dan terus terang. Hehe. Kedengarannya benar. Baiklah kalau begitu, aku akan memberitahu sahabatku. Setelah tanggalnya ditetapkan, segera kirimkan pesan kepada saya, dan kami akan memesan tiket pesawatnya. Oke. Setelah menyelesaikan panggilan dengan Yu Ying, Yu Feng bersandar di kursinya dan menarik napas panjang dan dalam. Pengorganisasian acara melibatkan berbagai aspek. Biasanya tampak sederhana, tetapi jika menyangkut pelaksanaan sebenarnya, hal itu bisa menjadi sangat rumit. Kelalaian apapun dapat menimbulkan masalah. Di pihak Yu Ying, setelah menutup telepon, hampir melompat kegirangan, dia meletakkan teleponnya dan dengan panik mulai mengetuk pintu kamar Su Cheng. Cheng Zi, buka pintunya. Cepatlah, aku tahu kamu ada di dalam. Setelah mengetuk cukup lama, Su Cheng membuka pintu, matanya dipenuhi lingkaran hitam. Bertekad untuk pergi keluar bersama Yu Ying, Su Cheng telah bekerja dengan giat, memikirkan sebuah proyek hingga pukul 5 pagi pada malam sebelumnya. Dia tidak tidur di pagi hari, setelah berhubungan dengan perusahaan, dan setelah klien yang menuntut meminta 2 revisi lagi, dia tidak menyelesaikannya dan berhasil tidur sampai tengah hari. Yu Ying, apakah kamu mencoba membunuhku? Ada apa? Tidakkah kamu tahu aku baru saja tertidur siang ini? Kau membunuh ibumu sendiri. Kata Su Cheng dengan kesal. Aku lupa kamu tidak tidur tadi malam. Yu Feng baru saja menelepon, acaranya sudah direncanakan, tinggal menentukan tanggalnya saja. Setelah semuanya beres, saya akan memesan tiket pesawatnya. Hanya itu? Su Cheng memperlambat bicaranya, rasa frustrasinya hampir meledak. Ya. Bukankah itu penting? Pergilah ke neraka. Dengan suara keras, pintu kamar Su Cheng tertutup lagi,
meninggalkan Wawa yang tertegun dan bingung. Bah! Pelit! Wawa cemberut, berbalik, dan kembali ke ruang tamu. Melihat rekaman panggilan Yu Feng di teleponnya, ekspresinya menghangat lagi. Bab 100 siaran langsung dalam ruangan. Setelah menyelesaikan rencana kasar untuk siaran langsung, Yu Feng menyelesaikan makan malamnya dan, untuk pertama kalinya, memulai siaran langsung dalam ruangan. Ini adalah siaran resmi dalam ruangan pertama sejak ia mulai melakukan streaming. Dengan satu-satunya waktu lainnya adalah ketika ia hanya menguji peralatannya di toko. Dengan basis penggemar lebih dari 30.000, masih ada 5 atau 600 orang yang menyerbu ruang siaran meskipun saat itu bukan waktu streaming seperti biasanya. Setelah berinteraksi cukup lama, Yu Feng telah mendapatkan cukup banyak penggemar setia yang terlebih dahulu berbagi ruang siaran langsung sebelum memulai obrolan ringan dan candaan. Saudara Feng, mengapa Anda melakukan siaran langsung di dalam ruangan hari ini? Tidak melihatmu melakukan streaming memancing di siang hari. Apa perlu kau tanya? Dia pasti lelah memancing di waduk. Mungkin terlihat menyenangkan, tetapi ketika Anda membuat daftar setelah tidur, itu melelahkan. Lihatlah orang di atas, dia tampaknya berpengalaman. Kembali setelah beberapa hari bersenang-senang, rasa nyeri itu biasa saja, kawan. Butuh beberapa hari istirahat untuk pulih. Apakah saudara Feng ada di toko sekarang? Punya perlengkapan keren yang ingin ditunjukkan ke teman-teman? Streamer lain hanya berjualan produk, kenapa kamu tidak berjualan apapun, saudara Feng? Saya melihat kotak pancing di rak di belakang pita, itu dari merek Hengguan. Saya sudah memilikinya selama 5 atau 6 tahun, kecuali beberapa kerusakan kecil, tidak ada masalah sama sekali. Serangkaian pesan dari pemirsa membanjiri ruang obrolan saat siaran langsung baru saja dimulai, dan suasananya sudah hidup. Tatapan Yu Feng menyapa obrolan publik sebelum dia menyapa semua orang. Halo semuanya, saya Yu Feng. Saya tidak bisa melakukan streaming pada siang hari karena banyak masalah kecil yang tertunda di toko. Tapi karena aku sedang senggang malam ini, kupikir aku akan memulai streaming dan mengobrol santai dengan teman-teman, dan juga berbagi kabar baik dengan kalian semua. Kabar baik? Berita apa? Hadiah? Atau apakah kamu pergi memancing di waduk kemarin? Ayo, apa kabar baiknya? Ini membunuhku. Yu Feng tersenyum, biarkan aku menggodamu sedikit lebih lama. Aku janji ini kabar baik. Bisakah semua orang berbagi ruang siaran langsung? Dan setelah mencapai 1.000 penonton, saya akan mengungkapkan jawabannya. Saya sudah membagikannya saat memasuki ruang siaran langsung. Tuan rumahnya sudah jahat, dia belajar memancing untuk mendapat saham. Sudah membagikannya. Sudah berbagi sesuatu, dengan tenang menunggu kabar baik. Drowning Fish berbagi ruang siaran langsung. Coach 886 membagikan ruang siaran langsung. I Hate My Knife Heart berbagi ruang siaran langsung. Pada obrolan publik di ruang langsung, serangkaian pemberitahuan berbagi muncul. Di antara streamer lain dengan jumlah penggemar yang sama, hanya Yu Feng yang memiliki daya tarik seperti ini. Streamer yang mempromosikan produk biasa dan berteriak minta share biasanya diabaikan. Jika orang tidak langsung menghilang, itu sudah menunjukkan rasa hormat. Di kalangan masyarakat nelayan, banyak di antara mereka yang berprofesi sebagai nelayan, dan banyak pula yang menjadi pengikut ruang siaran langsung Yu Feng. Menemukan Yu Feng tiba-tiba melakukan streaming di malam hari, banyak yang secara tidak sengaja mengklik untuk menonton. Dalam waktu kurang dari 5 menit, jumlah pemirsa di ruang siaran langsung Yu Feng melonjak dari lebih dari 600 menjadi 1.300, dan masih terus meningkat sedikit dan stabil. Cukup. Tuan rumah, ungkapkan jawabannya. Cukup 1. Lebih dari cukup, ini sudah keterlaluan. Yu Feng mengangguk, terima kasih kepada semua saudara yang telah membantu berbagi, dan juga terima kasih kepada orang-orang baru yang datang ke ruang siaran langsung Yu Feng. Jika Anda suka menonton siaran langsung memancing, silakan ikuti saya. Sekarang saya akan mengumumkan kabar baik. Setelah kembali, saya berkomunikasi dengan pemilik waduk dengan berbagai cara dan akhirnya mendapatkan selusin tempat. Saya ingin menyelenggarakan acara memancing offline. Saya mengundang teman-teman yang sudah mendukung ruang live saya untuk datang dan bersenang-senang, untuk merasakan situasi ikan di sini. Sialan. Apakah tuan rumahnya serius? Saya ingin mendaftar. Bagaimana kita melakukan ini? Aku juga mau ikut. Kapan? Harganya berapa? Bisakah kami mengambil ikan yang kami tangkap? Kapan itu? Begitu Yu Feng menyebutkan bahwa orang-orang bisa datang ke waduk untuk mencoba memancing, para penonton dalam siaran langsung menjadi heboh.
Jangankan ikan biking raksasa yang beratnya puluhan pon masing-masing, bahkan ikan mas cerucian liar yang beratnya lebih dari 1 pon saja sudah cukup untuk membuat setiap nelayan merindukannya. Semuanya, tetap tenang. Karena keterbatasan tempat, tidak semua orang dapat diakomodasi. Tidak ada yang dapat saya lakukan untuk saat ini. Saya hanya mempunyai 13 tempat tersedia, dan itu saja jumlah maksimal yang bisa saya dapatkan. Mengenai cara menggunakan titik-titik ini, izinkan saya berbagi pemikiran saya. Bicaralah, bicaralah. Begitu sudah diputuskan, saya akan langsung meminta waktu istirahat kepada atasan saya. Saya akan meminta cuti pada istri saya. Saya akan meminta cuti kepada ibu mertua saya. Aku akan meminta cuti pada majikanku. Melihat ruang obrolan mulai menyimpang, Yu Feng segera menyela. Pikiran awal saya adalah saya akan menghabiskan uang untuk mengundang semua orang bermain. Selain menanggung biaya perjalanan Anda sendiri, saya akan mengurus biaya memancing, makanan, semuanya. Anda hanya perlu menyiapkan tenda dan bantalan anti air untuk akomodasi. Adapun kriteria pemilihannya, akan didasarkan pada peringkat nilai penggemar sebelum siaran langsung hari ini. 3 teratas akan mendapatkan akses tanpa syarat. Anggap saja ini ucapan terima kasih atas dukungan luar biasa dari kakak-kakakku. Jika seseorang tidak dapat hadir karena suatu alasan, tempat tersebut akan diberikan kepada orang berikutnya. PFFT. Jadi semuanya tergantung pada siapa yang menghabiskan uang. Permisi, saya keluar. Ini agak berlebihan, ya tuan rumah? Jadi jika kita tidak mengirimkan hadiah, kita tidak punya kesempatan? Aku menyukaimu tanpa alasan, ternyata kamu sama saja seperti host lainnya. Apakah masih ada waktu untuk mengirim hadiah sekarang? Saya ingin bermain, uang bukan masalah. Melihat obrolan publik kembali ramai, Yu Feng melanjutkan, jangan terburu-buru, semuanya, aku belum selesai bicara. Selain 3 tempat tersebut, untuk 10 tempat sisanya, saya berencana membuat grup WeChat agar semua orang bisa melakukan pengundian. Siapa yang mendapat undian berhadiah, akan bisa datang gratis. Pertama-tama, saya akan membahas aturannya. Tanggal tentatif ditetapkan pada 28 dan 29 April. Saya akan tiba di waduk sehari lebih awal untuk melakukan semua pekerjaan persiapan, seperti memasang umpan di tempat tersebut. Siapa yang yakin punya waktu, tenaga, dan minat untuk datang, silakan bergabung dengan grup nanti untuk mengundi. Di sini, saya ingin menekankan 1 poin khusus untuk mencegah segala bentuk lelucon jahat. Setelah menang, untuk mengonfirmasi perjalanan Anda harus membayar deposit 1.000 yuan. Saya akan menyimpan deposit ini untuk sementara, dan setelah acara selesai, saya akan mengembalikannya dalam keadaan utuh. Jika seseorang tidak dapat hadir karena alasan pribadi, deposit ini tidak akan dikembalikan. Waspada terhadap segala komplikasi, Yu Feng menjelaskan semua aturan sekaligus. Setelah hening sejenak dalam siaran langsung, berbagai komentar mulai mengalir. Itu lebih seperti itu, setidaknya adil. Terlepas dari apakah kita menang atau tidak dalam undian, setidaknya kita punya peluang yang adil. Gambarnya bagus, tapi depositnya agak aneh, kan? Kalau kita bahkan tidak bisa saling percaya, kenapa repot-repot mengadakan acara itu? Aku tidak suka apa yang kau katakan, di atas. Kepercayaan bersifat timbal balik, tuan rumah memiliki pertimbangannya sendiri. Dia sudah bilang akan mengembalikan uangnya setelah acara. Hanya 10.000 yuan untuk 10 orang, tuan rumah tidak akan membawa kabur uang sekecil itu, kan? Ikan tenggelam, peringkat keempat dalam nilai penggemar, bagaimana ini bisa terjadi, menangis sampai mati oh. Coach 886, orang di atas, jangan menangis. Saya sibuk dan tidak bisa pergi, jadi saya akan memberikan tempat saya kepada Anda. Ikan tenggelam, terima kasih, saudara kecoa. Feng Feng kecil, kawan, aku akan datang untuk bertarung 300 ronde denganmu. Bersiaplah untukku, sobat. Yu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya. Aku tidak tertarik pada laki-laki. Berapa nomor grup WeChat? Gambarnya. Semoga Buddha memberkati saya untuk menang. Amin.